Ya arhamar rahimin, Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajhihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin kasrana wal hasanan fi al-qariman bila zawal ya mubdi abina misal barakal amnu wa lakal syukur wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al auladana wa talabizina hafizina lil Qur'an was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid din wa dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lil alamin. Adapun perkataan Sayyid Al-Marzuki pada kalimat lil alamina, ismu jam'in. Jadi lafaz alamin itu adalah isim jamak, kalimat isim dalam bentuk jamak. Li alamin bagi isim mufrad alam. Lafaz alamin bi fathil lam dengan di fathah lamnya, alam. Kalau alim artinya orang yang berilmu. Kalau alam berarti apa? Wahwa ismun lima siwallah, adalah sebuah nama bagi sesuatu selain daripada Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah. Jadi selain dari Allah itu namanya alam. Minal maujudati, daripada hal-hal yang wujud. Fayashmilu, maka alam itu mencakup al-malaikata, malaikat, wal insad, manusia, wal jinnat, jin, wal jamadati, dan benda-benda mati. Jadi alam malaikat, alam jin, alam manusia, ya, alamul jamadat, dan benda-benda mati. Lakin irsaluhu, akan tetapi terutusnya baginda Nabi Muhammad ilal malaikati, diutus kepada malaikat, irsala tasrif adalah irsala tasrif, jadi terutus sebagai nabi yang memuliakan, datang untuk memuliakan lahum kepada para malaikat. Li'addihim, kerana terhitungnya malaikat min ummatihi, sebagian daripada umatnya baginda Nabi Muhammad. La taklifin, bukan terutus Nabi sebagai membebani bi syariatihi, dengan syariatnya Nabi Muhammad. Jadi terutusnya Nabi kepada para malaikat itu bukan untuk membebani hukum syariat, akan tetapi untuk memuliakan. Berbeda kalau terutusnya baginda Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Kalau terutusnya baginda Muhammad setelah seluruh umat manusia adalah irsalu taklif, jadi terutus untuk memberikan beban syariat, hukum syariat. Wa ilal jamadati, adapun terutusnya baginda Nabi Muhammad kepada benda-benda yang mati, seperti hewan, tumbuhan, atau benda mati yang lainnya, adalah irsala ta'min, adalah terutus sebagai pemberi keamanan, pemberi keselamatan. Laha, bagi benda mati tersebut. Minal khosafi, keamanan dari apa? Minal khosafi, dari cacat atau aib. Biha, terhadap jamadat, terhadap benda mati. Wa nahwihi, dan sepadannya. Qalahu, sebagaimana yang telah dikatakan Muhammad bin Ahmad Alis oleh Imam Muhammad bin Ahmad Alis. Jadi kalau terutusnya baginda Muhammad untuk umat manusia itu terutus sebagai taklif, sebagai pemberi hukum syariat. Kepada malaikat itu sebagai bentuk kemuliaan, kepada benda mati itu sebagai bentuk takmin, memberikan keamanan atau keselamatan. Qauluhu wa fuddila, sementara adapun ucapan Sayyid Al-Marzuki
dengan kalimat wa fuddila lil alamina rahmatan wa fuddila ai wa yajibu, maksudnya adalah wa yajibu wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf, ayat takidah meyakini annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad harus kita yakini, harus kita iktikadi bahwasanya Nabi Muhammad lebih utama atau paling utamanya para nabi dan rasul. Wa sayyiduhum, dan Nabi Muhammad adalah pemimpin dari para nabi dan rasul. Bi syahadati qauli ta'ala, dengan sebab kesaksian firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ialah alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam jamadat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan kesaksian sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul alamin, kata Nabi Muhammad, aku adalah pemimpin dari seluruh alam, yaumal kiamati, di hari kiamat, wala fakhara, dan tidak ada kesombongan bagiku. Nabi mengungkapkan aku ini pemimpin bagi seluruh alam semesta. Dan di dalam Nabi mengungkapkan itu tidak katik rasa kesombongan. Ana sahibu liwa'il hamdi, akulah pemilik bendera pujian, yaumal kiamati, di hari kiamat, wala fakhara adam, dan aku tidaklah bersombong. Adamu famin dunihi, sementara Nabi Adam berada di bawah Nabi Muhammad, tahta liwa'i, dia berada di bawah benderaku, yaumal kiamati, di hari kiamat. Meskipun Nabi Adam itu diciptakan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap keutamaan, keunggulan yaitu tetap berada pada baginda Nabi Muhammad. Wala fakhara, dan aku tidaklah sombong dengan Nabi. Ai a'zama min hadza. Awil makna. Jadi pernyataan baginda Nabi Muhammad SAW ini maknanya apalah aku zalik, tidaklah aku mengucapkan demikian fakhron sebagai bentuk kesombongan, bal tahaddusan bin ni'mah, akan tetapi sebagai bentuk ungkapan nikmat, mengungkapkan nikmat. Contoh misalkan apa namanya, aku ini sudah diangkat jadi direktur, terus aku cerita ke dengan kawan. Nah, cerita ke dengan kawan ini tadi sebagai bentuk mengungkapkan nikmat, nunjuk tahu sama kawan-kawan, aku ini sekarang sudah diangkat jadi direktur. Nah, jadi bukan bermaksud untuk sikap sombong. Nah, itu namanya tahadus, mengungkapkan nikmat. Kalau di dalam Al-Quran itu di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka fahaddis, ceritakanlah, ungkapkanlah. Catatannya itu tadi, mengungkapkan nikmat tadi bukan disertai dengan sikap sombong. Boleh, sunnah, dianjurkan. Misalkan seorang guru, dia menunjukkan kelebihannya, keistimewaannya di hadapan muridnya. Niatnya bukan untuk nyombong dengan murid-muridnya, tidak, tapi niatnya untuk mengungkapkan nikmat yang telah diuji Allah pada dirinya. Misalkan guru ini tadi pacak jalan di pucuk banyu, atau misalkan dia hafal Quran bolak-balik di hadapan murid-muridnya, diungkapkannya. Nah, itu tahadus namanya, tahadus bin ni'mah. Bukan untuk menyombongkan diri. Qala Umar bin Farid min Bahri Rojas, berkata Umar bin Farid min Bahri Rojas, dari Bahar Rojas. Bahar Rojas itu wazannya mustafilun 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 mustafilun, man allazi ma sa'aqatul wa man lahul husna faqatul. Man allazi,
Siapakah orang ini masa'a qattun, yang tidak pernah berbuat jelek, yang tidak pernah berbuat buruk. Wa man lahul husna faqat, siapa orang ini yang selalu mempunyai kebaikan, yang hanya mempunyai kebaikan, dia tidak pernah berbuat buruk dan dia cuma memiliki kebaikan saja, keburukan tidak ada sama sekali. Fa ajabahu al-hatib, maka dijawablah oleh hatib. Hatib itu apa? Wa huwa alladhi yusma' sautahu, yaitu sesuatu yusma'u sautahu, yang pacak didengar suaranya, wala yura syakshuhu, dan tidak pacak dilihat, tidak pacak didengar syakshuhu, orang yang mengucapkannya, itu namanya hatib. Kalau kami maknai bahasa Jawa itu suara tanpa rupa, ada suara tapi tidak kate rupanya, tidak kate ngomong ya. Jadi dijawab oleh hatib biqaulihi, dengan ucapannya Muhammadun al-hadi, yang tidak sama sekali mempunyai keburukan, yang ia hanya memiliki kebaikan, itu adalah baginda Nabi Muhammad al-hadi, yang memberikan petunjuk. Allazi alaihi Jibril habato, yang mana petunjuk tadi dibawa oleh Jibril dan diberikan kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi Jibril dapat, Nabi Muhammad dapatkan wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Faqaulun nazim, adapun sementara ucapan Syed Al-Marzuki Nabiyuna Muhammadun qad ursila, itu susunannya dalam ilmu nahwu terdiri dari mubtada. Jadi Nabiyuna itu mubtada. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Melayu itu Nabiyuna bermula nabi kita. Nabi kita itu siapa? Muhammadun adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabiyuna dibaca rofa karena dia menjadi mubtada. Wa Muhammadun atfu bayan, sementara Muhammad, lafaz Muhammad itu adalah atop bayan, atop yang menjelaskan alaihi kepada Nabiyuna. Nabi kita ini siapa? Oh Muhammad. Au badalul kulli min kull, atau Muhammad juga bisa kedudukannya sebagai badal kul min kull, pengganti daripada Nabiyuna. Maksudnya Nabiyuna yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Wa jumlatu qawlihi qad ursila, adapun jumlah susunan perkataan Sayyid Al-Marzuki qad ursila, sungguh telah diutus, ini adalah minal fi'li wa naibul fa'il, adalah susunan bentuk dari fi'il dan naibul fa'il. Fi'ilnya apa? Yang diutus ini siapa? Naibul fa'il, oh Nabi Muhammad. Dan juga statusnya menjadi khabarul mubtada, menjadi khabar daripada mubtada. Mubtadanya Nabiyuna, khabarnya qad ursila. Bermula Nabi kita adalah Muhammad, itu qad ursila, sungguh telah diutus. Siapa yang diutus? Baginda Nabi Muhammad. Wa qauluhu lil alamin, sementara perkataan Sayyid Al-Marzuki lil alamin muta'alliqun bi rahmah, mempunyai ta'alluq, hubungan dengan lafaz rahmah. Lil alamina rahmatan, rahmatan itu menjadi masdar, jadi ta'alluqnya ta'alluq khas, hubungan khusus, syibih fi'il berupa masdar. Hala min naibi fa'il, dan juga rahman itu bisa menjadi hal daripada naibul fa'ilnya ursila. Yang telah diutus itu siapa? Oh baginda Nabi Muhammad. Diutus sebagai apa? Rahmat. Lalu kemudian nazam berikutnya, Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib wa ummuhu Aminatu Zuriyah atu'ahu Halimatus Sa'diyah. Abuhu, bapaknya baginda Nabi Muhammad, yantasibu bernasab Abdullah kepada Abuhu Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah, yantasibu bernasab kepada Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wa Hashim, setelah Hashim Abdul
Manaf. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf. Wa ummuhu, sementara ibunya Aminatul Zuhriyah adalah Siti Aminah. Arda'ahu Halimatus Sa'diyah, sementara yang menyusuinya adalah Halimah. Lalu disarai oleh Imam Nawawi, maksudnya nazum tadi kat mana? Ayajibu, wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf. Wajib apa? Ma'rifatu nasabihi, mengetahui nasabnya baginda Nabi Muhammad. Ya. Selain kita wajib mengetahui Nabi Muhammad itu siapa, kita juga wajib untuk mengetahui nasabnya, garis keturunannya. Min jihati abihi, baik dari sebelah bapaknya, ila Adnan, sampai kepada Adnan. Fakot, hanya sampai kepada Adnan. Karena kalau sudah dipucuk Adnan itu silsilahnya sudah ada perselisihan pendapat. Tapi kalau dari Nabi Muhammad sampai Adnan itu semua sudah sepakat, ya, tidak ada perselisihan lagi. Bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Wa min jihati ummihi, adapun dari sebelah ibunya, ila kilabin fakot. Kalau dari sebelah ibunya hanya sampai kepada kilab. Kaget bertemu antara garis keturunan baginda Nabi Muhammad, antara ibu dan bapaknya ini ketemunya di kilab. Tapi kalau dari segi ibunya sampai situ tidak sampai ke Adnan, jadi sampai situ Idma ba'dahu yashtariku bi nasabun abihi wa ummihi. Sampai kilab kan dengan apa setelah itu yashtariku bi nasabu abihi wa ummihi, bertemunya nasabnya bapak dan ibunya Nabi Muhammad. Qalahu al-Bajuri, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Bajuri. Wa qad nazama ba'duhum, lalu kemudian sungguh telah menazamkan sebagian ulama nasabahu, nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jihati abihi, dari sebelah ibu bapaknya, wa min jihati ummihi, dan dari sebelah ibunya, min bahri rojas, dibuat dalam bentuk manzumah, mengikuti wazan bahar rojas fi asyrati abyatin, pada 10 bait. Faqala, berkata sebagian ulama, isyruna jiddan, ada 20 kakek, min jududil Mustafa, daripada kakeknya baginda Nabi Muhammad al-Mustafa. Mana Mustafanya artinya yang terpilih. Yajibu, yang wajib, alaina, bagi kita, hifzuhum, untuk menghafalkannya, menghafalkan kakek-kakeknya baginda Nabi Muhammad bila khafa, dengan tanpa ada keraguan. Khudhum, hafalkanlah mereka, ala tartibi, secara tertib. Yang pertama Abdullah bin Abdul Muthalib, Hashim, setelah Abdul Muthalib Hashim, lalu Abdul Manaf, lalu kemudian Abdul Manaf. Ibham, tusi, pahamilah. Qusay, lalu kemudian setelah Manaf itu Qusay. Ma'akilab, lalu kemudian Kilab. Summa Murrah, lalu kemudian Murrah. Ka'bun, lalu kemudian Ka'ab. Lu'ayyun, lalu kemudian Lu'ay. Ghalib, lalu kemudian Ghalib. Zumurah. Fihrun, lalu kemudian Fihrun. Yalihi, yang mengiringinya adalah Malik, lalu kemudian Nadhar, Kinanah, lalu kemudian Kinanah, Khuzaimah, lalu kemudian Khuzaimah, Mustahar, dan itu sudah masyhur. Mudrikah, lalu kemudian Mudrikah, Ilyas, lalu kemudian Ilyas. Minhum ma'a Mudhar, kesemuanya itu dari Mudhar, Nizar, ma'a, lalulah sampai ma'a. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan.
silsilah baginda Nabi Muhammad. Ja'a fil khabar. Nah, inilah yang datang menurut khabar. Jadi menurut riwayat yang sahih sampailah kepada Ma'ad. Wasib lahum adna. Jadi nisbatkanlah nasabnya sampai kepada adna. Ya fasih, wahai orang yang fasih, kama yatimu an-nasabu sahih, agar supaya sempurnalah nasabnya yang sahih. Itu kalau dari garis ayat. Min jihatil aba wa aidon, begitu juga nisbatuhu min jihatil nisbatkanlah pula dari arah atau sebelah ibu tajib ma'rifatuhu, wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Jadi kalau Nabi Muhammad dari garis keturunan ayahnya itu dari Abdullah sampai kepada Adnan. Sementara dari ibunya Ummun Nabi Sahibul Mafakhir, ibunya baginda Muhammad adalah pemilik kebanggaan, pemilik kemuliaan, adalah Aminah bintu Wahab, putri dari Wahab At-Tahir yang suci, ibnu li Abdi Manaf, yang mana Wahab bin Abdi Manaf Ali Al-Qadhi ibnu li Zuhrah ma'akilah, putra dari Zuhrah dan Zuhrah bin Kilab. Jadi sampai Kilab ketemunya garis keturunan baginda Nabi Muhammad dan ibu itu sampai kepada Kilab. Nah, pucuknya diragukan. Kalau dari sebelah ayahnya itu sampai kepada Adnan, sampai ke pucuknya ini diragukan, ada perselisihan pendapat. Nah, sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya nasabnya habaib diragukan. Sementara yang meragukannya tadi mereka menggunakan kitabnya wong Syiah. Sementara kita ini tahunya yang namanya habaib itu masih garis keturunannya masih sampai kepada baginda Nabi Muhammad yang dinaungi oleh lembaga Rabita Al-Alawiyah. Nah, bagi kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad wukuf, dalam arti yakin bahwasanya ini habaib patut untuk kita muliakan, apalagi kalau dia berilmu. Adapun yang menentang nasabnya habaib itu dia adalah urusan mereka. Adapun kita akui mereka adalah habaib. Di dalam diri mereka ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun semisal kita menemui oknum habaib yang misalkan perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad, kita jangan pula benci uangnya, jangan pula benci habibnya, cukup kita benci perilakunya baik. Berarti kita cukup mengingatkannya atau mengarahkannya. Jangan terus mentang-mentang tidak cocok dengan kita, Habib ini melawan ya, Habib ini percayanya tidak sesuai. Padahal nasabnya jelas bersambung kepada baginda Nabi Muhammad, tapi perilakunya tidak cocok dengan apa yang diajar ke baginda Nabi Muhammad. Nah, jangan serta-merta kita membenci Habibnya pula, jangan. Cukup perilakunya Kenapa? Kalau kita benci dengan zuriyah Nabi, sama baik kita benci dengan Nabi Muhammad. Qama toha ma'abihi tajitami fi jaddihi hilaf. Maka berkumpullah nasabnya, abahnya baginda Nabi Muhammad dan ibunya itu bertemu pada kakeknya yang bernama Kilab. Ya haza islami, wahai yang membaca maklumat ini, islami dengan penuh perhatianlah.
nanti diterangkan sarahnya di bawah. Siapa sih Abdul Muthalib ini, siapa sih Hashim ini. Nah ini dijabarkan, diuraikan oleh Imam Nawawi untuk episode selanjutnya. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu adapun maqalah at-tasi'atu yang ke-9. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah ngatokeun asyratu khisalin atau 10 perilaku yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala. 10 perilaku ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min asyratin anfusin, akan tetapi 10 perilaku ini lebih dibenci lagi oleh Allah kalau ada pada 10 wong, 10 perilaku, 10 sikap ini dibenci oleh Allah. Akan tetapi kalau 10 perilaku ini tadi ada pada 10 wong, maka sangat-sangat dibenci lagi oleh Allah. Ai akbaru bughdhan min ghairihi. Jadi sangat besar kebenciannya. Allah benci kalau pada 10. Yang pertama perilaku yang dibenci Allah adalah al-bukhl, sifat pelit. Sifat pelit ini Allah benci. Minal agniya, lebih dibenci lagi kalau sifat pelit ini ada pada seorang yang orang kaya. Wong miskin pelit masih rodok pantes. Kenapa orang miskin kalau misalkan dia nak berbagi, dia berpikir, ada duit 50.000, beras habis, nak aku sedekah ke mana? Tak dulu ke beli beras tu. Nah ini ada orang kaya, tapi nandak sedekah, pelit. Kalau ada orang yang minta dan ditolongnya, tidak peduli. Qala Hakim, berkata Imam Hakim, al-bukhlu mahwu sifatil insaniyah. Sifat pelit ini bisa menghapus sifat manusiawi seseorang. Wa isbatu adatil hayawanati, dan bisa menetapkan kebiasaan kebinatangan pada seseorang. Kalau orang itu pelit, maka sifat manusiawinya hilang, yang timbul sifat kebinatangannya. Contoh pecah, kita nunjuk monyet. Monyet itu kalau tunjuk pisang sikok, kita tunjuk lagi, dimbeknya lagi, tunjuk lagi, dimbeknya lagi, serakah. Nah, tidak berbagi dengan yang lain. Itu juga manusia. Kalau seandainya dia pelit, maka sama halnya seperti dia mempunyai sifat binatang. Hilanglah sifat kemanusiaannya. Lalu yang kedua, wal kibru, sifat sombong. Sifat sombong ini dibenci oleh Allah. Minal aghniya, minal fuqara. Lebih dibenci lagi kalau sifat sombong ini timbul atau ada pada seorang yang fakir. Kalau wong kaya ganteng, kalau dalam kacamata manusia ya masih ada pantasnya. Nak sombong tuh masih ada pantasnya kalau dalam pandangan manusia. Inilah miskin, buntu, kati embean kok sombong. Lah jelas haram, tidak pantas tidak pantas pula. Kalau tadi kan pelit bagi orang kaya, nah sekarang sombong bagi orang yang kiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halaka an-nasu fa wa ahlakuhu. Jika seorang berkata halaka an-nasu fa wa ahlakuhu. Oh, masyarakat di kampung aku ini rusak kalau. Maka apa kata Nabi? Fa wa ahlakuhu. Justru dia yang mengatakan itu adalah yang paling rusak di antara masyarakatnya. Misalkan
Kita di tengah-tengah kampung sudah ada kedudukan, sudah ada ilmu, sudah ada power. Nah, terus dengan jumawahnya ngomong, aku inilah paling hebat, aku inilah paling suci, aku inilah paling bagus, yang lain rusak kalau hati aguk kalau. Itu berarti sombong. Nah kalau yang ngaturkan macam itu berarti dialah yang hati aguk, dialah yang kurang. Cuman tetap dijingok kondisinya. Ini bagi wong yang mengatakan seperti itu dalam hatinya ada sifat sombong. Rawahu Muslim wa riwayatul masyhur. Adapun riwayat yang masyhur bi raf'i kafi ahlakuhum, dengan merofakkan kafnya ahlakuhum. Jadi halaka annasu fa huwa ahlakuhum. Waruwiya binasbiha, dalam satu riwayat ada juga dibaca nasab ahlakahum, tapi riwayat yang masyhur ahlakuhum. Jadi kalau ahlakuhum itu menjadi khobarnya huwa. Kalau dia dibaca nasab ahlakahum, berarti dia situ dia mempunyai fa'il dan maf'ul. Ahlaka, Allah yang akan merusaknya. Ahlakahum. Wahazan nahyu, jadi boleh dibaca ahlakuhum, boleh ahlakahum. Wahazan nahyu, adapun perkataan ini adalah perkataan yang dilarang liman bagi wong kola yang mengatakan zalika, dengan perkataan yang demikian ujuban, sebagai bentuk ujub. Jadi kalau seandainya dia mengatakan hal seperti itu, semua masyarakat di tempat aku ini gila kalau rusak kalau. Kalau dia mengatakan macam itu dalam bentuk ujub, membanggakan dirinya, binafsihi wa tusaghiran linnas wa tasawuran linnas, dan sebagai bentuk merendahkan yang lainnya, wartifa'an alaihim, atau merasa lebih tinggi dari masyarakatnya, fahadza wal haram, maka perkataan ini dihukumi haram. Wa amma man qalahu, adapun perkataan seseorang qalahu yang mengatakan hal semacam tadi, lima yara finnas, dengan apa yang dia lihat pada masyarakatnya, min naqsin, tentang kekurangan daripada masyarakat, yang fi amri dinihim, dalam urusan agama mereka. Wa qalahu, dan dia ucapkan hal tersebut adalah tahazunan, sebagai bentuk keprihatinan, alaihim, terhadap masyarakatnya, wa ala dini, dan juga terhadap agamanya, wala ba'sa, maka tidaklah mengapa bihi, untuk mengucapkan perkataan tersebut. Contoh misalkan Luqman nih, oh jadilah aku nih, mau sekampung Serang ini aku aja galau nak ke masjid, tapi masih juga kakak yang galak, masih juga maklamo itulah tidak berubah-berubah. Jadi Luqman curhat dengan Ridwan, aku bilang aja, wow kampung Serang, aku ajak baik, tapi masih maklamo itulah kelakuannya.
Jadi ucapannya ini sebagai bentuk keprihatinan, pengen warganya atau masyarakatnya itu menjadi baik. Meskipun dia ngomongkan, oh, aku sudah galau melakukan macam ini, tapi dia mengatakan macam itu bukan dalam bentuk kesombongan, tapi dalam bentuk keprihatinan. Maka hal tersebut yo enggak mengapa, boleh-boleh saja. Tapi kalau mengatakan hal tersebut dengan karena ujub atau sombong, maka itu hukumnya bahakaza pasarahul ulama. Dan inilah yang sudah ditafsirkan, sudah diperincikan oleh ulama. Jadi boleh mengatakan macam itu dengan catatan sebagai bentuk keprihatinan. Lalu kemudian wattama'u minal ulama, berharap kepada makhluk. Ini juga suatu hal yang dibenci oleh Allah. Sangat dibenci lagi kalau timbul dari seorang ulama, orang yang mengerti. Ustaz nih, kalau ngisi ceramah di masjid A ini khutbah nih, ini ada khutbah dua misalnya kan, dapat job dua khutbah di masjid A sama masjid B. Kalau masjid A ini biasanya honornya tengah dua, kalau di masjid B ini biasanya 300. Nah, ini yang 300. Ini sudah tomak namanya. Misalkan si Amit ada undangan di Seminung, sama-sama habis maghrib. Tempat Bapak A biasanya kalau undangan yasinan ini Perancisan. Kalau tempat si B biasanya lontong. Ini yang A tadi nasi ayam. Itu namanya Kila dikatakan lima terhadap ucapan atoko yang diucapkan Musa oleh Nabi Musa alaihissalam bizikri toma, ketika menyebutkan toma. Faqala, berkata Nabi Musa, lau syi'ta la takhatta alaihi ajra. Surat apa ini? Yang biasa dibaca malam Jumat atau di hari Jumat. Surat Al-Kahfi ayat 77. Lau syi'ta la takhatta alaihi. Kalau kau galak, wahai Nabi Khidir, la takhatta alaihi ajra, engkau bisa mengambil upah daripada apa yang telah engkau lakukan. Yang mana kan Nabi Musa ini kan berguru dengan Nabi Khidir, cuman ilmunya di luar jangkauan daripada Nabi Musa. Ada dinding nak roboh, yang mana di bawahnya ada harta simpanan untuk anak yatim. Oleh Nabi Khidir ditegaklah dinding itu supaya harta itu tersimpan dengan baik. Kalau dia roboh, otomatis harta di dalam itu bisa terbongkar. Dibeneri oleh Nabi Khidir. Kalau kau, kata Nabi Musa, kalau kamu galak upah, kalau kamu galak dinjau upah, pasti dapat upah. Nabi Khidir. Qala al-Khidri, maka Khidir pun menjawab lahu kepada Nabi Musa, hadza firaqu baini wa baini. Kalau macam itu, ini adalah perpisahan antara aku dengan dirimu. Jadi dites tidak lulus. Nabi Khidir ketika berguru dengan Nabi Musa ketika berguru dengan Nabi Khidir. Kan di kapal itu kan ketemu kapal dipercayai oleh Nabi Khidir. Ketemu budak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Yang ketiga ada dinding rumah diluruskan oleh Nabi Khidir. Nah, ketiga-tiga ini diprotes oleh Nabi Musa. Nah, sampai sini ilmu yang aku ajarkan untuk kau. Kenapa wakilah dikatakan lama qala zalika Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa mengatakan lau syi'ta la takhatta alaihi ajra, kalau engkau mau engkau pasti dapat upah. Di saat seperti itu waqafa baina yadayhi ma zabiyun, di hadapan Nabi Khidir dan Nabi Musa ini ada kijang. Wa kana ja'i'aini, sementara Nabi Khidir dan Nabi Musa ini posisinya dalam keadaan
lapar. Coba lah tadi minta upah. Loka dapat apa? Daging hijau. Al-janibil ladzi bala yali Musa, di sebelah di sampingnya Nabi Musa ghairu masywiin, atau daging kijang yang belum masak. Wal janibil ladzi yali al-khidra masywiun, sementara di sebelah Nabi Khidir ada daging kijang yang sudah masak. Coba tadi bangsa galak apa namanya, galak meluruskan dinding tadi, galak apa di upah cak makan daging kijang. Ya sudah, kalau macam itu kamu dengan itu sudah sampai sini baik. Jadi pelajaran yang kita ambil dari bergurunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini menunjukkan apa? Kalau kita di hadapan guru itu harus sam'an wa ta'atan. Ya. Mandang guru itu dengan kacamata hakikat. Misalkan guru ini tadi melakukan hal yang menyimpang dari syariat misalkan. Tapi selama ini kita tahu guru ini memang tidak lepas dari syariat. Tahu-tahu kok apa agak nyimpang ini. Lanjut timbul prasangka buruk. Nah, sementara kita harus memandang diri kita itu dengan kacamata syariat. Bila salah ya cepat-cepat diperbaiki. Tapi kalau guru yang kita pandang dengan mata syariat ngelakuin salah dikit, itu kata agu sudah yang guru lain karena apa melakukan satu kesalahan misalnya, itu menurut pandangan kita. Jadi ketika kita belajar dengan seorang guru ya harus sam'an wa ta'atan, harus nurut, harus khidmat. Wakilatul haya, lalu kemudian sedikitnya rasa malu. Sedikit rasa malu ini kalau timbul dari seorang laki-laki itu masih rodok pantes, meskipun dibenci oleh Allah, tapi rodok pantes. Lanang rai gedek, rai tembok, pantes masih. Ya gak? Kalau dalam kacamata manusia. Nah sekarang wakilatul haya minan nisa, sedikit rasa malu tapi ada pada seorang wanita. Ya udah, dia kurang pantas. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam qala man lam yakun lahu haya, barang siapa yang tidak memiliki sifat malu wala dinalah, maka dia tidak memiliki agama. Kenapa? Kalau wong tidak kati rasa malu maka hilang agamanya. Tidak sholat tidak malu, tidak puasa tidak malu, maksiat tidak malu. Nah itu timbulnya kalau itu tidak kati sifat malu. Wa man lam yakun lahu haya fid dunya lam yadkhul jannah. Barang siapa yang tidak memiliki sifat malu di dunia maka tidak akan masuk ke dalam surga. Rawahu At-Tailami, sebagaimana yang dikatakan Imam At-Tailami. Wa hubbud dunya minasyuyuh, cinta dunia itu juga dibenci oleh Allah, akan tetapi paling dibenci Allah kalau timbul dari seorang yang sudah tua. Masih muda ambisi mengejar dunia ya, masih tapi kalau lah tua, lah dak kewango, kok masih nafsu dengan dunia, masih ambisi dengan dunia, iyo haram, yo tak pantas pula. Qalahu Abu Bakr Al-Murri, al-aqil, orang yang berakal, man dabbara amrat dunya bil qana. Orang yang berakal itu adalah orang yang dabbara, yang mengatur, yang menyusun manajemen amarat dunia, urusan dunianya dengan apa? Bil qanaah. Urusan dunia dia sikapi dengan qanaah. Wa taswifi, dan menunda-nunda dalam arti enjoy. Tidak terburu-buru, tidak antusias. Pengen dapat duit banyak, kerja bagi siang malam, lanting tulang, kejar terus. Itu namanya nafsu. Tapi kalau orang yang berakal dapat mandabaro umur dunia bil qanaah,
disikapinya dengan sikap qanaah wa taswib dan santai, enjoy. Nah, dapat dikit jadilah, dapat banyak jadilah, dapat dikit disyukuri, dapat banyak disyukuri. Wa amrul akhirah, orang yang berakal adalah orang yang mengatur urusan akhiratnya bil hirsi, dengan semangat. Nah, dalam urusan akhirat semangatnya lebih tinggi. Tapi kalau urusan dunia santai bae dia. Tapi kalau urusan akhirat dia lebih semangat lagi. Wat ta'jili, dan bersegera, tidak menunda-nunda. Kalau tadi urusan dunia kan dia santai bae, enjoy. Tapi kalau urusan akhirat dia bersegera untuk melaksanakannya. Wa amruddin, dan orang yang berakal adalah orang yang mengatur urusan agamanya dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Wal ijtihadi, dan bersungguh-sungguh. Lalu wal kasal, kasalnya apa? Malas fil amali, di dalam mengerjakan amal-amal soleh. Minas syubani, malas itu dibenci oleh Allah. Tapi kalau timbul pada seorang yang masih muda, itu lebih dibenci lagi oleh Allah. Penyungkan bagi wong yang masih muda dalam beramal, sungkan, malas. Kalau wong yang sudah tua, misalkan umurnya lah 60-an, misalkan dia kalau sholat itu cuma sebatas 5 waktu baik, tidak ada tambahan sholat sunnah, tidak ada tambahan wirid panjang-panjang, ya masih dimaklum namanya lah tua. Tapi kalau masih muda, begitu sholat selesai sudah buat. Pergi majelis tadi sebulan sekali misalkan. Bermalas-malasan bagi seorang pemuda itu sangat dibenci Allah. Waljur, sifat zolim, minas sultani, apabila timbul dari pemimpin negara, itu lebih dibenci Allah. Kalau timbul dari rakyat jelata, ya meskipun haram, ya masih pantas. Tapi kalau timbul dari seorang pemimpin negara, ya hancur galo-galo. Pecah inilah dari Israel, pemimpin yang ngomong hancurkan Palestina, sudah zalim. Zalimnya itu bisa membahayakan semuanya, menyeluruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man barang siapa ardo sultanan, barang siapa yang membuat pemimpinnya itu merasa puas." Barang siapa yang membuat pemimpinnya merasa puas, bima, dengan sesuatu, yuskhitu rabbahu, yang mana sesuatu itu dibenci oleh Allah, kharaja min dinillahi ta'ala, maka dia telah keluar dari agama Allah. Itu memuaskan raja atau pemimpin yang zalim, yang mana kepuasan itu adalah hal yang membuat Allah benci, maka sama halnya kita keluar dari agamanya Allah Ta'ala. Rawahu al-Hakim, hadis riwayat Imam Hakim. Wal jubnu minal uzah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana azramna ala laza azramna fatub alaina tawba taghfir li kulli hawba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wa ikhwani wa sairil biladi wa kulli di mahabba akhiratina sabba
والمسلمين أجمع بنا ربي أسمع فضلا وجودا منال بالحساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سني صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد نفس صبي والحمد لله.